Kemudian Allah memberikan motivasi kepada orang-orang kafir. Allau istaqam. Seandainya kamu istiqamah, kamu itu berpegang teguh hati beriman mereka orang kafir. Wastaqamu ala syariatillah, dan istiqamah konsis menjalankan syariat Allah. Asqainahum ma'an qadar. Niscaya Allah akan berikan mereka itu minum dengan air yang banyak. Yang dimaksud la wasyatna alahum fil rizqi. Apa? Lapangkan, luaskan dalam rezekinya, wasa'na alaihim fid, dan Allah luaskan mereka itu, enggak sempit. Untuk apa? Ziyadatan ala ma yahsulahu fil akhirati min na'im dahil. Ini sebagai apa? Nikmat tambahan. Nikmat yang hakiki nanti di mana? Di akhirat. Tapi di dunia sudah mendapatkan. Nah, ini kalau kita mau bicara tentang asbabul wujud, asbabul wujud, sebenarnya tidak ada toleransi asbabul wujud, tapi khitabnya ini kepada orang kafir. Tapi ini bisa berlaku secara umum. Artinya, wa'allau istaqama ala tariq. Siapapun yang istiqamah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, apa ganjarannya? Asqainahum ma'an. Mengapa? Melapangkan dia, meluaskan dia dalam rezekinya. Di mana? Di dunia. Ini di dunia. Belum cerita tentang apa? Di akhirat. Ini hanya tambahan. Nah, kenapa asqainahum ma'an qadaq? Ini artinya Allah beri minum mereka dengan air yang banyak. Lawasyatnahum fi rizqi, Allah luaskan rezeki. Kalau mereka apa? Istiqamah dengan apa? Dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan, loh, kenyataannya istiqamah syariat Allah malah apa? Malah susah gitu. Ya kan? Yang beristiqamah, yang enggak syariat Allah, masih uncang-uncang kaki dia di mana? Di kantor sekarang dapat gaji gede gitu. Yang mau istiqomah ke jalan Allah malah jadi supir Grab. Kalau mau mungkin sendiri kan, ya artinya yang mau menjalankan dalam tanda kutip tidak sesuai dengan syariat malah justru enak, nikmat, hidup terjamin, kesehatan terjamin, semuanya terjamin. Tapi malah yang berpegang pada syariat ternyata apa? Malah susah, ya kan? Nggak mau terlibat dengan riba, nggak mau terlibat dengan sesuatu yang haram, malah susah. Keluar dari situ malah jadi apa? Jadi susah. Yang pengalamannya lalu Pak, jual bakso, ya, jual sate segala macam. Bahasanya kan itu kan bisa dijadikan apa? Dijadikan argumen bagi orang yang apa? Yang akan mengatakan bahwa ini bohong. Buktinya apa? Nyata. Tapi kan Allah tidak mengatakan lawistaqama alaihi tariqatil asfainahum ma'an qadaq. Bahasa itu ma'an qadaq. Kami beri minum mereka itu kenapa? Dengan air yang banyak. Kami beri minum mereka. Kata-kata beri minum itu kan orang yang pada saat itu sedang kehausan teduh. Dan yang keduanya, kalau kata-kata beri minum, bagaimana dengan makan? Apakah Allah tak beri makan? Kalau kata Allah beri asqainahum, walaupun masih mengatakan la basyatna lahum fil rizqi. Kami bentangkan, kami luaskan dalam rezekinya. Allah menggunakan kata air. Air itu sumber kehidupan. Air itu sumber kehidupan. Orang berpuasa padahal nggak makan, nggak minum, tapi yang lebih diinginkan apa? Minum dibandingkan makan. Orang sedang berpuasa, tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore, tapi yang paling diinginkan apa? Orang bisa kenyang dengan minum, tapi orang lebih kenyang dengan makan. Dan pengertian orang makan pasti butuh minum. Kadang orang minum nggak butuh makan. Jadi kata-kata ini kita pahami bahwa ketika Allah mengatakan akan kami beri minum, kenapa? Itu kebutuhan pokok. Air itu kebutuhan pokok.
manusia bisa hidup dengan air dan diciptakan dari air. Kita memberikan apa ya? Kalau tanaman kan disiram bahasanya ya, disiram. Dan kita hanya menyiram. Tapi dia kan bukan hanya butuh air, ternyata dia bisa menyerap makanan kalau apa? Kalau ada airnya yang menyirami dia. Kalau tidak ada dia, contoh saja, sederhana. Itu kan kalau pohon ada di tanah yang kering kerontak, mati lagi. Padahal kalau kita katakan bahwa makanan dia ada di mana? Di tanah kan, tapi tetap aja dia mati. Tapi ketika ada air, ya. Maka ada orang yang menggunakan sarana air sebagai apa? Apa namanya? Yang babi apa itu? Hidroponik kan? Medianya kan apa? Air. Medianya kan air. Jadi bisa tumbuh. Nah maka kalau kita melakukan itu, kita katakan bahwa ya Allah penuhi buat apa? Ma'an roda, kok air yang banyak, dan air yang banyak itu tidak terkonsentrasi pada satu tempat. Maka kalau kata air zam-zam itu matangnya sudah zam-zam itu kumpul. Kata Rasulullah, seandainya Siti Haji itu membiarkan air tersebut, maka air itu akan jadi lautan. Karena ini dibiarkan, maksudnya dibiarkan apa? Apa namanya kalau katanya mengampar, dibiarkan sampai itu bisa jadi lautan. Tapi karena dia apa ini? Karena dikumpulkan, maka dia jadi apa? Sumur, dia air ke dalam. Padahal kalau dibiarkan Rasulullah itu bisa jadi lautan. Kayak apa? Kayak pintu. Kan dibiarin kan keluar semua, tutup. Karena dia disambung dia ke dalam. Nah makanya menurut penelitian itu di bawah Masjidil Haram itu apa? Itu lautan Zam-Zam. Di bawah kan dia kan semua kan di situ samping Ka'bah itu. Itu di bawah Masjidil Haram itu lautan Zam-Zam. Itu kayak laut. Maka nggak habis air. Habis ya. Walau istaqamu ala tariqah. Kalau istaqamu dia konsisten dengan apa? Tariqah syariatnya. Saya tahu Subhanahu wa ta'ala. Maka maksudnya apa tariqah? Ada yang mengatakan tariqah itu metode, cara. Yang katakan tariqah itu metode. Ini bukan manhaj. Kalau manhaj itu ada yang mengatakan manhaj itu kata itu, kalau tariqah itu metode. Jadi kalau orang istiqomah atas metode, artinya atas metode maksudnya atas jalan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara apapun, cara mencari rezeki, cara hidup, itu istiqomah. Apa jadinya? Askaina ma'an pada Allah. Orang yang namanya air, bisa jadi orang nggak minum air tapi dia dilimpahkan dengan air, dia segar. Nggak harus apa? Nggak harus minum, ya? Nggak harus minum. Udara itu unsurnya apa? Apa kalau teorinya? Udara itu HO2 ya, H2O. H itu hidrogen. Terus H2O, O-nya oksigen. Ada unsur air enggak? Udara. Ada unsur air. Maka ada Quran mengatakan mereka itu berenang di apa udara. Kata-kata berenang bukan terbang, berenang. Ternyata kata-kata berenang itu kenapa di udara itu memang ada unsur air. Kalau air apa ini? Air apa? Kalau udara O2. Kalau air H2O. Yang O2 udara. Kalau air ada oksigennya. Ada hidrogennya. Terus O-nya itu O2 juga apa? Oksigen. Itu air kan? Baru jadi apa? Unsurnya air itu. Iya. Itu kan kalau dalam apa? Makanya dia ada unsur. Jadi udara ada unsur air. Buktinya apa? Orang kalau kita belajar fisika, orang apa? Menguap bukan menguap itu kan di kaca. Dia ada embun kan? Kan macam jadi artinya apa? Di udara ternyata ada unsur
air itu kan membuktikan kan macam itu. Kalau dia diapakan, diuapkan akhirnya menjaga titik-titik bun, jadi apa? Air. Kan macam itu pembuktiannya. Artinya ada unsur air dia. Orang tanpa minum dengan adanya air tersebut dia apa? Bisa hidup. Ternyata udara juga mengandung apa? Jadi itu unsur kehidupan. Jadi jangan kita menghayalkannya sesuatu yang sifatnya apa? Materialistis gitu. Jadi apa? Ya apa di sini? Duit segala macam, bukan hanya itu. Maka anu-anu itu air yang banyak itu dalam pengertian bahwa dia tidak akan mati. Kalau begitu, sebaliknya orang yang tidak istiqamah menjalankan syariat Allah dengan tariqah apa? Habis. Bukti sekarang ini apa itu kan? Apa yang menyebabkan adanya itu? Macam-macam. Tapi yang jelas bahwa pasti ada sesuatu yang mereka lakukan terhadap yang orang-orang Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada yang dilanggar. Oh enggak, yang dilakukan syariat juga pernah mengalami macam itu. Ya, pernah mengalami, tapi yang mereka hadapi macam itu bukan karena kemaksiatan. Dan yang mereka hadapi bukan karena kemaksiatan, akan selesai dengan sendirinya. Tapi kalau dengan kemaksiatan tidak bisa selesai. Sampai kapanpun. Yang baik, yang diperintahkan yang hal pasti baik. Walaupun kita nggak tahu kebaikan di mana. Tapi yang diharamkan pasti buruk, walaupun kita nggak tahu keburukan di mana. Apapun. Secara logika mungkin belum ditemukan atau mungkin belum diketahui, tapi silakan cari tahu. Kalau memang yang Allah haramkan itu ada sesuatu yang buruk, silakan. Tapi yang kita yakini bahwa sesuatu yang Allah haramkan berarti apa? Pasti mengandung keburukan. Mau dibuktikan silakan dibuktikan. Tapi itulah bedanya kita dengan apa? Dengan saya atau dengan filsafat, dengan kita berangkat dari apa? Keyakinan, mereka berangkat dari keraguan. Beda. Kalau mereka menemukan, baru mereka beriman atau mereka percaya. Kalau belum menemukan, belum percaya. Kalau orang beriman berangkat dari keimanan. Bisa dibuktikan atau nggak dibuktikan urusan belakangan. Ya kan kalau kita begitu. Zam-zam terbukti baru sekarang, ASI terbukti baru sekarang, terus banyak-banyak pembuktian baru sekarang. Tapi kita sudah apa? Beriman itu dahulu. Nah, seharusnya sih memang macam ini. Keimanan kita bisa dibuktikan. Tidak, keimanan kita hanya sebatas keimanan. Ya, jadi Allah menggunakan apa? Kata ma'an qadar. Nah, jadinya ya, lasqainahum ma'an qadar tabasyatna fi rizqi wa sa'na 'alaihim fid dunya. Dengan syarat wa allau istaqamu 'ala tariq. Maka sebenarnya ada tariqah, cara. Kalau sekarang metode, caranya jalan cara Allah Subhanahu wa taala. Cara mencari rezeki cara Allah Subhanahu wa taala, cara hidup cara Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan menuju cara Allah Subhanahu wa taala. Yang bicara adalah apa? Mengapa sesuatu yang memberitakan dia cuma selesai. Jadi baik kita pasti kita menjadikan menjadi orang kafir kan. Nah, kalau orang kafir kita katakan lalu istiqomah kalau mereka itu istiqomah atas jalan Allah. Pertanyaannya kan mereka belum beriman. Mereka melalui apa pintu beriman. Kalau kita kan tidak. Kita langsung apa? Istiqomah. Aku buat istiqomah. Kenapa? Karena ada orang yang beriman, kemudian setelah beriman, ya begitu aja lagi. Berarti tidak istiqomah. Ada orang yang beriman, setelah beriman, masih jalan terus. Ya perjanjian Allah setelah sekhainahum man ghadaba enggak terjadi. Yang Allah lakukan apa? Istiqomah. Tapi yang paling sulit itu kan. Ada satu riwayat apa hadisnya? Qala ilaha illallah tsumma istaqamu dakal jannah. Ada setiap orang mengucapkan la ilaha illallah kemudian istiqamah maka dia masuk surga. Nah, termasuk itu mengucapkan sederhana tapi istiqamah untuk apa konsekuensi la ilaha illallah itu yang sulit. Maka janji masuk surga itu apa? Kalau dia
Itu paling. Maka istiqomah kalau bahasa kita apa? Konsisten ya kan? Konsisten. Sulit. Tetap. Ngaji di konsisten sulit. Iya. Dan ngapa-ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Istiqomah ngaji, ngapa-ngapain? Misalnya ada perkataan tastaqim tarbah. Istiqomah itu pasti beruntung. Tastaqim tarbah. Seorang istiqomah itu beruntung. Mengajinya sudah istiqomah. Kalau melaksanakan, ya udah tapi istiqomah. Sholat selesai tapi istiqomah. Maka agamanya iqam salat. Enggak ada usaha iqamat salat. Kenapa? Karena istiqomah salat adalah inna salata tanha 'anil fahsya'i. Itu istiqomah. Efek salat ini yang susah. Tanha dari efek salat ini. Orang kafir pun bisa salat enggak? Bisa. Ya ruku, ya sujud, ya baca dia bisa. Bisa lagi. Pakaian bagus rapi. Tapi istiqomah selat melakukan efek salat itu ya nggak bisa. Kalau kita yakin, kita meyakini dan harus istiqomah itu karena kita istiqomah. Jadi kalau kita nggak begini, istiqomah itu mana kita? Konsisten nggak? Jangan-jangan ya. Sholat maksiat jalan terus. Sholat itu maksiat jalan terus. Tak bisa. Baik, katakan wabidalika yamudu izzat dunia. Nah, orang itu akan memperoleh kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Qala at-tasir al-ma'ul qadahu al-tasir. Yang dimaksud dengan ma'ul qadahu al-tasir, air yang banyak. Ini maksud pada bahwa zalika ista'aratu fi tawsil rizki. Oleh karena itu disejarahkan, dipinjamkan untuk menjelaskan apa? Tentang luasnya rezeki. Ini sejarah itu kalau dalam balaghah ya, dipakai, dipinjam untuk menjelaskan apa? Luasnya rezeki. Wa tariqatu ya tariqatul Islam. Wa ta'atullah. Yang dimaksud dengan tariqah apa? Tariqah Islam dan taat pada Allah. Jadi maksud tariqah itu metodenya, caranya cara Islam. Susah kan sekarang? Coba ini penjara Islam. Maka kata Rasulullah nanti di akhir zaman, kamu melakukan ikhtiar syariat itu sebagai kamu seolah-olah kamu itu seperti orang yang menggenggam bara api. Enggak ada yang apa? Baik. Tapi dia harus memegang. Kalau dia pegang dia akan terbakar. Kalau dilepas berarti melepaskan agamanya. Mau ngomong apa? Kita pegang. Kalau kita pegang panas. Kalau bahasanya dalam satu kantor, alhamdulillah semua koruptor, ada seorang apa yang bersih. Ini yang nggak gila yang mana? Yang koruptor apa yang? Ini yang nggak gila. Dia nggak gila. Kenapa? Orang lain itu dia enggak. Jadi menjalankan tariqah Islam itu akibatnya apa? Istiqomah. Kalau sekedar menjalankan apa? Bisa. Kita dengan cara Islam. Apa cara Islamnya? Ya ada wali segala macam. Tapi setelah nikah untuk menjalankan rumah tangga, tariqah Islam atau bukan? Cara mencari rezekinya, cara mendidik anaknya, cara menggauli istrinya, cara Islam atau bukan? Nikahnya Islam ya. Bangun masjid itu ya, itu Islam. Tapi bagaimana cara membangun masjidnya? Dari mana harta yang diperoleh? Apakah halal atau haram? Jadi banyak kata kaitan. Ya makanya ada apa? Ada kata istiqomah itu terus-terusnya, bukan itu saja. Bukan awalnya saja. Orang masuk Islam mudah, syahadat selesai. Nggak mesti sunat juga, udah Islam. Nggak sunat doang. Islam
kan nunggu sunat. Tapi setelah dia masuk itu dia nggak boleh. Mulai ngaji gampang. Boleh ngaji remaja. Kumpul aja pertemuan pertama, ya ada makan pertama. Rapat itu udah berkali-kali. Ini rapat itu udah dia oke. Kita lakukan malam ini masih selesai. Pertemuan pertama udah kopi, martabak, segala macam. Selanjutnya ya terserah Anda kalau ikan. Terus enggak udah susah. Kesimpulan kalau bisa punya kemampuan begini, oh dia namanya berzikir ini, namanya dia begini, maka bisa terbang. Oh saya baca itu nggak bisa terbang. Kenapa? Dia namanya berapa puluh tahun. Ya para kali cerita dalam ahli sufi atau para apa, puluhan tahun mereka sudah melakukan itu. Akhirnya mempunyai karomah dan keistimewaan tersendiri. Ini baru apa? Baru memulai kita udah apa? Udah belagu-belagu ganteng menteng. Akhirnya jadi kagak, gila iya. Kenapa? Cita-citanya tidak apa? Tercapai. Dan gurunya udah puluhan tahun, 40 tahun baru bisa kayak begini. Ini baru 40 hari udah main hebat kayak gurunya. Akhirnya nggak tercapai, gila. Kenapa? Keinginan terlalu tinggi tidak sesuai dengan kemampuan. Gurunya udah istiqomah selama 40 tahun amalnya 50 pas sama 10 tahun. Ah, berhasil lah dia menjadi siapa? Seorang macam itu. Coba deh. Ini yang sakti itu yang udah pada apa? Yang udah panjang-panjang gitu kan. Yang udah ya, yang udah nggak pakai tenaga lagi tuh. Buat suaranya. Yang kalau yang masih baru-baru kan apa? Oh, musik bilang aja. Yang jago-jago yang panjang kan. Enggak kibasin tangannya Pak. Ya, tapi dia sampai batasan itu istiqomah dari awal gimana? Apa meditasi dengan latihan ini ya udah terus-terusan dia. Hebat dari macam itu lah. Sekarang baru belajar. Botnya masih hitam, kepalanya masih botak. Dia kepalanya udah nggak bisa dicukur lagi. Kalau yang masih botak kan dia tumbuh. Kalau dia mau apa? Udah apa namanya? Udah diklet kali itu nggak bakal nunggu rambut udah licin gitu. Bahkan udah disunat pakai rokok berapa biji, net. Tandanya kan. Ada yang 6, ada yang 8, ada yang 4, macam itu. Dia untuk sampai macam itu. Tapi kalau di tengah-tengah, dia mutar ya udah. Misalnya biksu yang jadi ya. Jadi bisu kagak, jadi Premadia. Ada sebab. Jadi istiqomah itu tenang, begitu istiqomah. Allah janji kalau di istiqomah misalkan tariqah Allah, syariat Allah, jalan Allah, dia akan apa? Akan akan mendapat air yang banyak. Istiqomah kita. Mau pintar gitu, mau alim jadi ulama. Mana jadi ulama, ngajinya mas, ngaji mau ngaji muncul. Sebulan sekali muncul. Itu ngapa nggak mau? Apa lu capek? Apa lu apa? Mau ngapa? Dengerin kali mau jadi kiai. Kenapa? Untuk jalan itu istiqomah panjang gitu. Orang dulu itu kalau orang belum usia 40 tahun itu belum boleh muncul. Kalau usia belum 40 tahun belum boleh muncul. Ya memang filosofi sederhana, dianggap belum matang. Kamu udah 40 tahun baru udah. Kenapa? Dia matang secara fisik, dia matang secara psikis, dia matang secara ilmu. Karena Nabi itu dia akan filosofi usia 40 tahun. Nabi itu orang Nabi usia apa? Untuk kematangan, belum matang. Makanya kalau orang-orang dulu, kalau dia 40 tahun belum boleh ngapa-ngapain, belum boleh ngajar, udah masih belajar tuh, matang. Kalau kan kadang-kadang dia belum busuk. Bukan matang lagi, kalau 40 tahun apa? Udah busuk. Kalau main bola 40 tahun udah pensiun. Main bola udah pensiun. Tapi kalau jadi alim nggak bisa. Istiqomah.
Apapun istiqomah kan insya Allah. Tapi kalau nggak istiqomah ya sudah, sama. Kalau bahasa kita sebah nanggung, jadi kagak, ini kagak, ini kagak. Jurusan nggak jadi, dia dagang nggak jadi, ya udah nggak tahu ini apa. Ngaji ya berarti dagang, akhirnya nggak beres, udah. Kalau kacau udah. Kalau, maka pokoknya beristiqomah. Susah bisa. Tanya dah kita gini. Mengaji gampang itu, berat juga. Istiqomah itu berat. Punya selamat juga libur kali. Libur kali. Kemudian katakan wal makna law istaqamu ala dzalika lawas'allahu arzaqahum. Ini artinya jikalau mereka istiqamah dalam menjalankan tariqah jalan Allah, lawas'allahu arzaqahum. Ini Allah luaskan rezeki mereka. Di mana? Di dunia. Ya nggak percaya kalau informasi ini. Kalau dia beristiqamah dengan tariqah Allah, cara Allah semana. Tarik itu artinya mau cara dia dagang, cara apa? Cara dagang yang Islami jalankan. Mau dia kerja, cara kerjanya. Apapun itu, insya Allah luaskan rezeki. Karena Allah yang punya rezeki, Allah yang jamin. Kita, kalau Allah yang jamin, Allah yang punya rezeki, ya wajib kita percaya. Karena Allah yang memberikan rezeki dan Allah yang jamin, ya wajib kita percaya. Cuma istiqomahnya kita nggak tahu sampai di mana istiqomah kita. Untuk menjalankan kita. Nah, ada di mana yang lain kauli walau anna ahlal qura amanu wattaqu wa la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Seandainya kalau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu qarya atau negeri aman, iman mereka, wattaqu, mereka bertakwa, la fatahna, kami bukakan alaihim atas mereka barakatin minas sama' wal ardh, apa? Keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi syaratnya apa? Aman. Dan bertahan. Ya Pak, kami bukakan keberkahan. Bahasanya berkah. Enggak jelas berkah itu macam apa. Enggak kata rezeki enggak. Berkah itu macam apa? Allah enggak jelaskan. Syarat itu misalnya Allah bukan rezeki enggak, apa berkah itu? Belum tentu banyak rezeki. Kalau dia apa? Enggak berkah. Ada yang menuliskan berkah itu sedikit cukup, banyak apa lagi? Kita aja Pak. Cukup yang berkah, punya anak satu cukup, gaji sebulan 10 juta cukup, punya anak dua gaji 10 juta juga sebulan cukup, punya anak tiga gaji 10 juta, punya 40 juta juga, itu kontrakannya banyak. Gaji 10 juta kontrakannya banyak gaji ya. Berkah namanya. Ya nggak berkah, nggak cukup. Tidak cukup. Jangan dia segitu gaji segitu habis. Takut kawin. Pas punya bini malah ngapain? Malah banyak kasih bini. Nah ini nggak berkah. Kenapa? Takut nggak kebagian. Gak bisa dengan bininya. Nah ini nggak berkah. Duit segitu, ketika bujangan punya bini masih segitu juga. Cukup bini ini bisa makan. Ada orang yang nanya, berapa sih gajinya guru MI itu? Ya, bisa hidup ya. Guru MI waktu itu nggak ada yang gaji 40 juta gitu. Ada yang 50.000, 300.000. Nah buat belanjanya tapi dia itu bininya bisa makan, dia bisa makan, anaknya bisa sekolah, bisa kuliah, tapi gaji segitu. Bayang. Kenapa? Kata apa? Katakan walau anna ahlal qura. Tapi ahlal qura itu penduduk. Lepas artinya kalau dalam wilayah qura itu, qaryah negeri atau kampung itu, ada yang tidak beriman, ada yang tidak bertakwa, ya orang alim besar, tidak apa. Lepas itu artinya dibukakan apa barakat aminas samul itu maksudnya komunitas semuanya mereka itu beriman,
semuanya bertakwa. Allah bukakanlah fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah bukakan atas mereka apa? Keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi apa? Semuanya. Bukannya apa? Separuh-separuh. Kalau separuh-separuh, ya mungkin naudzubillah. Yang ada di situ, ya kena juga apa? Tapinya. Ketika awal law istaqamu ala tariqati asqainahum ma'an qadaqa linaftinahum fi ay linahtabirahum bi yashuruna am yakfur. Linat artinya sungguh kami akan fitnah mereka. Fitnah itu artinya linahtabirahum, akan kami uji. Jadi Allah berikan keluasan rizki untuk menguji mereka. Apa yang menguji? Ayashkuruna am yakfur. Apakah mereka akan syukur ataukah mereka akan apa? Akan ingkar, akan kufur dengan nikmat itu. Jadi ketika penduduk itu mendapatkan rizki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya selesai urusan sampai situ. Wah, tidak. Allah apa kan? Allah uji apakah mereka bersyukur ataukah mereka akan kufur. Artinya mereka bersyukur dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban tapi istiqomah, hak-hak harta dikeluarkan. Awalnya kan dulu riwayatnya Qori itu gak begitu. Ketika meluaskan buktinya, awalnya Qori itu orang yang soleh, yang paham. Ketika Allah buatkan rezeki, nah itulah yang tersuruh apa? Yakfur, yang kafir, yang ingkar. Bukan kita tidak boleh jadi orang kaya, silakan jadi orang sekaya-kaya, silakan. Tapi jangan lupa kekayaan kita miliki itu harus kita syukur dengan cara yang keluarkan hak-hak. Nah, kalau semua banyak orang yang apa? Banyak orang yang bisa tahan, yang bisa lulus dalam ujian yang bersifat bencana. Tapi tidak banyak orang yang lulus dengan apa? Dengan ujian berupa kenikmatan. Jarang yang orang bisa lulus dengan ujian berupa apa? Kenikmatan. Ujian istri nggak cantik, mungkin banyak orang yang apa? Yang lulus apa lulus kalau istri nggak cantik. Tapi kalau ujian istri cantik, bisa lulus. Apalagi nggak lulus ya. Ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita kira bahwa apa? Bahwa banyak rezeki juga apa? Juga bagian dari anugerah. Iya, tapi di dalamnya ada apa? Ada ujian. Kita mau bersyukur atau tidak, atau bahkan jangan naudzubillah kita apa? Kita akan kufur. Maka wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sha'ad. Dan siapa orang berpaling dari ingat pada Tuhannya, maka akan Allah masukkan, Allah masukin dia ke azab yang apa? Atau sesuatu yang naik, yang terus menerus. Ay wa may yu'rid an ta'atillah wa ibadati yadkhuluhu rabbuhu azaban syadidan syaqan la rahata fi. Siapa orang yang berpaling dari taat pada Allah, beribadah pada Allah, memasukkan akan azab yang pedih, syaqan la rahata. Yang apa? Yang terus menerus la rahata, tidak istirahat. Kalau Qatadah so'adan itu apa? Azaban la rahata fi, azab yang tidak istirahat. Maksudnya kalau kalimat itu wa sakhratun malsa fi jahannam yukallifu su'uduha wa idza tahila 'alaha hudira ila jahannam. Jadi apa? Azaban so'ada itu digambarkan kayak sokro, kayak batu yang besar, yang apa? Yang licin. Terus itu ada di neraka jahanam. Terus penghuninya dipaksa untuk apa? Untuk naik batu klip, naik karena dia licin. Nah, faizan ila kalau sampai ke apa? Ke apa? Ke ujungnya, ke puncaknya. Uzira ila jam apa? Ngelosot lagi. Begitu, dia naik
Makanya soal itu apa? Soal itu sebenarnya naik, mendaki. Jadi digambarkan siksaan itu seperti batu besar. Mungkin di sini akan ada siksaan. Dia naik ke atas batu, tapi batu licin itu sampai merosot lagi. Naik lagi. Makanya apa? Soalnya rahat, nggak istirahat. Naik turun lagi. Nah akan terus semacam itu. Terus macam itu. Itulah asal pemasukan. Bagi orang yang nggak apa, yang khusyuk. Maka nikmat Allah itu banyak pada kita. Nikmat Allah itu banyak pada kita. Kadang rasa syukur kita hilang. Sesuatu yang kita anggap biasa berarti nikmat. Ya, sesuatu yang kita anggap biasa aja. Kayak biasa mata kita melek itu kan biasa aja kan, yang biasa. Dan itu nikmat yang luar biasa. Kita biasa berjalan, kita nggak ngapa-ngapa. Tapi karena dia terus menerus ada pada kita soal apa? Itu enggak kita rasakan nikmat. Berarti itu nikmat yang luar biasa. Kapan kita akan rasakan nikmat itu? Ketika kita sakit. Mata, kapan kita merasakan nikmat mata? Ketika mata kita sakit. Tangan, kapan kita merasakan nikmat tangan? Ketika tangan kita sakit. Maka dia sakit baru kita ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah yang dikatakan bahwa ketika kita dikasihkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupa. Tapi ketika kita diberikan sedikit cobaan dengan bentuk musibah, baru kita ingat. Tapi pertanyaannya apakah kita harus dimusibahkan dulu baru kita kita ingat. Jadi jangan sampai Allah musibahkan kita baru kita Kalau bahasa orang kerja, jangan sampai tegur sama atasan. Kalau kita tahu salah, ya perbaiki. Nah, kan kewajiban. Jangan sampai ditegur. Dibiarkan itu, bukan dibiarkan. Tidak ditegur itu bukan berarti dibenarkan. Dibiarkan itu tidak berarti dibenarkan. Tidak ditegur itu bukan berarti dibenarkan. Mungkin masih dalam pengawasan, maka tiba-tiba nggak pakai SP1, SP2, dia langsung jatuh langsung. Dari dulu saya maksiat macam ini, bukan nggak ngapa-ngapa, sehat-sehat saja. Keluarga saya sehat, hidup saya banyak, tapi katanya saya lakukan pemaksiatan. Kan membacakan ada yang begitu. Itu kamu itu mah pemaksiatan, maksiat. Jual misalnya apapun lah itu, melakukan suatu perbuatan yang haram, apapun jual barang yang haram. Tapi baginya enggak, saya sehat-sehat saja. Rezeki saya banyak, hidup saya ngamus, keluarga saya sehat. Enggak ada tuh namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang katakan baru segala macam. Anak saya bagus, istri saya cantik, rumah saya luas, besar, mobil saya banyak, tanah banyak. Katanya dia saya berbuat maksiat akan apa? Akan kena sebenarnya. Dibiarkan bukan berarti dibenarkan. Mendingan sekalian ditegur daripada dibiarkan. Kita anak misalnya melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disenangi orang tua, yang salah. Lebih baik orang tua ngomel daripada didiamin. Kalau ibarat kata laki mau pulang, nggak pulang, ada ada tegur orang ini yang pagi pulang agak pulang selalu mau pulang terserah juga, enak aja ini. Pas dia ngambek mudah, bukan jadi bini sebenarnya. Mendingan dia ngomong sekalian, baru telat nanya dari mana, ngapain. Kalau kita berbuat salah, Allah tegur. Alhamdulillah, sakit. Itu lebih baik penghapus dosa dibandingkan daripada dibiarkan terus-menerus maksiat bikin banyak, Allah di banyak, kita katakan Allah aja nggak ngapa-ngapa kok. Ngapain yang sewa? Bukan aja ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapa. Saya makan riba, katanya riba itu haram, begini buktinya apa? Buktinya rumah saya besar, istri saya cantik, anak saya hebat-hebat, karir saya banyak. Di bulan katanya nggak mau terlibat riba, akhirnya keluar dari kerjaan, akhirnya utang langsung, misalnya nyari rezeki belajar segala macam. Mana hal itu kan? Biasa kan jadi alasan sama jadi jadi alasan.
Ternyata yang berbuat haram lebih dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Allah kan enggak mengatakan itu kapan terjadinya atau bagaimana. Atau jangan-jangan sedang ngapain? Sedang diamburkan. Entar. Pas kalau ini kata kalau apa? Kalau mancing udah apa? Udah telok. Kalau masih lihat ganti kita kan kadang dapat enggak? Nah, biar udah telok kali. Oh, mau telok. Orang kan tahu telok tak? Atau apa telok kali? Tuh pancing udah apa? Udah ketelan semua tuh. Mau tergentak lagi. Udah telok kayak macam itu. Udah mulai kemana kayak nggak arah apa? Nah, karena udah telok mana ngeluarnya susah. Sakit ya. Ya saya mati kalau macam itu. Nah daripada macam itu mendingan apa? Allah tegur saja. Ini perbuatan salah Allah tegur. Nah oleh karena itulah Rasulullah kalau berbuat naudzubillah walaupun beliau masuk suatu perbuatan yang udah menyimpang apa? Allah apain? Allah tegur. Jangan sampai terjadi. Allah nasihat. Jangankan itu. Baru muka apa kalau bahasa kita mukanya apa ya? Agak-agak masal kan? Abasa wa tawalla andul amal kan? Baru muka begitu ya apa? Ditegur Allah. Kita kalau itu kan ngambek dulu, dewel banget, ya kan? Atasnya negor berarti salah, dewel banget. Kalau Allah negor kita dengan cara itu, ya kita harusnya bersyukur daripada kita dibiarkan akhirnya apa? Menjadi apa? Menjadi besar dosa kita, menjadi besar maksiat kita, akhirnya ya azabnya akan penting. Ya di dunia enggak, di akhirat. Nauzubillah semua. Itulah apa kita hindari ya kalau kita kata wa may yu'rid an dzikri ya selanjutnya ini berpaling dari apa? Zikir pada Allah itu bukan hanya zikir dalam pengertian apa? Dalam pengertian kita mengucapkan la ilaha illallah. Zikir pada Allah itu maksudnya segala sesuatu yang kita lakukan harus ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia menyebut tapi kalau dia enggak ingat enggak zikir namanya. Ya. Kayak kan orang-orang kafir kan jago-jago kan alhamdulillah. Assalamualaikum. Insya Allah itu hebat-hebat banget. Coba dah singkong-singkong itu semua. Insya Allah keren. Assalamualaikum pasti mereka. Alhamdulillah pasti mereka. Hebat. Tapi apakah ketika nyebut Insya Allah dia ingat pada Allah Subhanahu wa taala? Bukan yang ngomong doang Assalamualaikum itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka ingat? Belum tentu. Itu hanya apa? Ungkapan saja. Assalamualaikum ngerti wabah dia kan apa maksudnya? Kalau kita kan ada tauhidannya, ada ibadahnya, mereka belum tentu. Artinya di sini yang namanya zikir itu bukan hanya apa? Bukan hanya mengucap, tapi zikir itu ketika apapun yang kita lakukan kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia berzikir dalam pengertian dia mengucapkan apa sama, belum tentu dia ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya wa may yurid an dzikri rabbih. Orang berpaling dari apa? Zikir pada Tuhan. Yang dimaksud adalah apapun perbuatan dia itu ingat pada Allah. Apakah ini benar? Itulah yang apa tadi? Yang dikatakan istaqamu 'ala thariqah. Dia istiqamah menjalankan atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kerjakan ini benar atau tidak. Allah setuju atau tidak. Allah ridho atau tidak. Itu yang harus diingatkan. Kalau Allah ridho, ya sudah, mari kerjakan. Ini salah atau tidak? Di manusia ini betul, di mata Allah ini salah. Jangan kerjakan. Di manusia boleh benar, dipuji dia, tapi mata Allah salah. Nah ini namanya apa? Yu'rid an dzikra. Berpaling ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Udah. Yang penting apa? Yang penting atasan senang, yang penting karir bagus dan segala juga. Tapi itu salah. Ya, ini jadi kerjakan. Semua qala wa anna masajida lillahi wa la tad'u ma'allahi ahada wa huwa a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Ya Rabb ya Sayyid Syurga Mustaqim Baik,
رزقا حسنا يا رب يا ارحم الراحمين اللهم الحق حقا والباطل باطلا واتبع على الحوم وتقربنا ثم ثبت قلوبنا على معصية الله واستعمل سنة وتوفنا على من توسلنا واصلنا في زمرة النبي ويسلم ونسلك حبك وحب ما يحبك حب ما يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد ثم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع إنك أنت الغفور الرحيم سنة وفي الآخرة من النار رسولنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين